Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Usaha harapkan kalian semuanya tetap baik-baik, sehat. Jangan lupa Ananda tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke Ananda, pagi ini kita mulai pembelajaran dengan sama-sama melepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda adalah ustazah yang soleh dan soleha, yang hebat, cerdas, dan pintar. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ananda, pagi ini kita belajar pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada pelajaran kali ini, pembelajaran 11, yaitu pada halaman 137 tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, kalian semua tahu bahwa dari 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad, salah satunya adalah nabi yang terakhir, nabi yang ke-25. Ananda, kita simak bagaimana cerita kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, Nabi Muhammad lahir terjadinya suatu peristiwa pada kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada tahun itu adalah seorang raja namanya Abraham yang menguasai dalam sebuah negeri Habasyah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraham dengan pasukannya menggunakan gajah. Nah, ketika pasukan Abraham hendak merobohkan Ka'bah, maka Allah pun menghancurkan mereka, yaitu dengan mengirimkan burung ababil dari surga. Nah, burung ababil membawa batu yang sangat panas yang dikirim dari neraka, yaitu batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Seluruh pasukan Abraham pun akhirnya mati. Nah, pada tahun tersebut Nabi Muhammad dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad itulah jadinya disebut tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah karena ada penyerangan dari Raja Abraham untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Ananda, ketika Nabi Muhammad sedang dalam kandungan, ayahnya yang bernama Abdullah kemudian meninggal dunia. Nah, setelah itu ibunya Nabi Muhammad yang bernama Aminah sampai usia Nabi Muhammad 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ananda, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim piatu. Kenapa? Karena ibu Nabi Muhammad ketika hamil Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad kemudian sakit dan ayah Nabi Muhammad akhirnya wafat di kota Yasrib. Nabi Muhammad tidak disusukan pada ibu kandungnya, tetapi kebiasaan orang Arab di sana melainkan disusukan kepada ibu susuannya, yaitu Halimah As-Sa'diyah pada masa itu.
Nabi Muhammad disusui oleh Halimah hingga usia 2 tahun. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga diasuh oleh Halimah hingga usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun Nabi Muhammad diserahkan kemudian Halimah Asy-Sya'diyah kepada ibunya di kota Mekah. Nah, semenjak umur 4 tahun Nabi Muhammad akhirnya berada dalam bimbingan ibu kandungnya. Nah, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad kemudian diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Ananda, Nabi Muhammad berada di Yasrib lebih dari sebulan lamanya. Dan kemudian akhirnya Nabi Muhammad dan ibunya diajak kembali ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah ternyata ibunya pun jatuh sakit, dan akhirnya ibunya wafat. Nah, ibunya Muhammad dimakamkan di Abu Wabah. Ya. Akhirnya tinggallah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu dan kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Nabi Muhammad diasuh kakeknya lebih dari 2 tahun sampai akhirnya beliau berusia 8 tahun. Nah, ketika usia 8 tahun kakeknya pun wafat pula, dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, karena pamannya itu berdagang dan sangat menyayangi Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengikuti serta menolong pamannya ikut berdagang. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad menjadi tumbuh besar. Ya, Nabi Muhammad selalu sopan dalam berkata dan bersikap santun, ya, dan jujur dalam berbicara, ya. Nah, pada masa kecil itulah akhirnya Nabi Muhammad dengan sikapnya yang mulia, sangat banyak orang mengasihi dan menyayanginya. Nah, kemudian pada tahun usia 12 tahun Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Basrah, mereka bertemu para pendeta Nasrani, ya, yang bernama Bukhairah. Akhirnya Bukhairah berpesan kepada Abu Thalib agar hati-hati menjaga Nabi Muhammad, karena menurut Bukhairah, ya, seorang pendeta Nasrani tadi, dalam diri Nabi Muhammad itu beliau melihat ada tanda-tanda kenabian. Kemudian Abu Thalib, ya, hingga dewasa sehingga Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad hingga sampai dewasa. Nah, Ananda, pada usia 40 tahun kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ananda, nah itulah tadi cerita singkat Nabi Muhammad. Ya, nah Ananda, sekarang kita mengetahui, ya, kebaikan kepribadian Rasulullah. Apa saja kepribadian Rasulullah itu? Yaitu pertama adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, sifat Rasul itulah ia menjadi teladan yang terbaik dan sebaik-baik contoh, ya, yang harus kita teladani.
Nah, Ananda, contoh teladan serta yang perlu kita idolakan adalah Nabi Muhammad, Ananda. Nah, Ananda, ketajaman akal disertai kepekaan indera dan kekuatan fisik itu juga merupakan suatu kepribadian Nabi Muhammad. Beliau mempunyai kepribadian yang jujur, amanah, penuh cinta kasih sayang kepada siapa saja, baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Kemudian beliau juga mempunyai rasa adil, perilaku adil, kemudian pemalu, dan punya rasa toleransi atau tenggang rasa yang tinggi. Kemudian beliau mempunyai sifat pribadi yang santun, selalu bersyukur dan berwibawa, serta selalu bertawakal. Ananda, apa saja mukjizat Nabi Muhammad itu? Mukjizat Nabi Muhammad adalah yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, yaitu kita yang sekarang. Nah, kemudian yang kedua, mampu membelah bulan. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air dari jari jemari tangannya. Kemudian yang keempat adalah mampu menurunkan hujan. Serta yang kelima, di atasnya selalu dinaungi atau diiringi awan. Kemudian 6, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha dengan waktu yang sangat singkat, ya, 1 hari dalam 1 malam, ya, saat Isra dan Mi'raj. Kemudian 7, memiliki kepribadian yang mulia yang tidak sebanding dengan manusia manapun. Nah, itulah Ananda contoh teladan Nabi Muhammad yang patut kita contoh, kita teladani, dan kita ikuti. Baiklah Ananda, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.